Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Jasminto, Magister Pendidikan Islam selaku Dekan Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Haji Hanifuddin, Magister Pendidikan Islam selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul pembelajaran masa konvensional. Masa konvensional merupakan sebuah pola pembelajaran yang menekankan pada otoritas pendidik dalam pembelajaran. Pola pembelajaran ini merupakan pola pembelajaran yang masih banyak dikritik hingga saat ini. Namun demikian, pola pembelajaran ini masih menjadi pola pembelajaran yang paling banyak dipakai oleh para pendidik di zaman sekarang. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari pembelajaran pada masa konvensional. Yang pertama, peserta didik adalah penerima informasi secara pasif, di mana peserta didik menerima pengetahuan dari guru dan pengetahuan ini diasumsikan sebagai badan dari segala informasi dan keterampilan yang dimiliki oleh sesuai standar yang diterapkan. Lalu yang kedua, belajar secara individual. Dalam pembelajaran pada masa konvensional, guru jarang sekali mengedepankan pemikiran creativity, community, dan hal lain-lainnya. Hanya ada pembelajaran secara individual yang menekankan bahwasanya peserta didik harus memiliki pengetahuan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga, ada pembelajaran secara abstrak dan teoritis. Pembelajaran pada masa konvensional hanya menerapkan sistem itu, jadi pembelajaran diajarkan secara teoritis saja dan tidak ada praktek-praktek yang dilakukan seperti zaman sekarang. Lalu yang keempat, ada perilaku dibangun berdasarkan kebiasaan. Dalam hal ini peserta didik tidak bisa mengembangkan potensinya karena kebiasaan atau perilakunya saat di sekolah itu sudah ditentukan oleh pendidik atau gurunya. Lalu yang kelima, ada kebenaran yang bersifat absolut dan pengetahuan bersifat final. Dalam hal ini pengetahuan yang seharusnya diketahui oleh peserta didik itu dibatasi oleh guru. Bagaimana ketika guru mengatakan bahwasanya pengetahuan ini secara final, ya sudah, mereka hanya boleh mendapatkan cukup yang telah ditentukan oleh guru saja, tidak boleh lebih. Lalu yang keenam, ada guru sebagai penentu jalannya proses pembelajaran. Semua dari awal ditentukan oleh guru dan murid bersifat pasif, tidak aktif. Lalu yang ketujuh, perilaku baik berdasarkan motivasi ekstrinsik. Lalu yang kedelapan, ada interaksi di antara peserta didik kurang karena di dalam masa konvensional ini jarang terjadi pengelompokan dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah guru bertindak memperhatikan proses kelompok yang terjadi dalam kelompok-kelompok belajar. Jadi meskipun ada beberapa kelompok belajar dalam proses pembelajaran, tapi guru tidak membiarkan peserta didiknya ini saling berkembang dan saling berdiskusi. Jadi tetap ditentukan pembelajarannya oleh guru itu. Jadi guru tidak bersifat sebagai fasilitator, tapi tetap bersifat sebagai penentu jalannya proses pembelajaran. Pembelajaran pada masa konvensional lebih menekankan kepada tujuan pembelajaran berupa penambahan pengetahuan dan penggambaran secara umum, sehingga proses pembelajaran dilihat sebagai proses menghafal, meniru, dan mengulang. Kembali sesuai apa yang telah disampaikan oleh para pendidik dan peserta didik dituntut untuk dapat mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari melalui kuis atau tes biasa. Misalnya pengajar atau pendidik memberikan materi tentang sejarah. Materi itu diberikan begitu saja dengan melihat buku atau sarana lain dan dijelaskan selanjutnya. Dilakukan tes untuk mengetahui apa yang sudah dipahamkan oleh para peserta didiknya. Pada masa ini dapat dimaklumi sebagai pembelajaran lebih banyak berpusat pada guru. Komunikasi lebih banyak satu arah dari guru kepada peserta didik. Metode pembelajaran lebih pada penguasaan konsep-konsep, bukan kompetisi. Meskipun banyak terdapat kekurangan, model pembelajaran konvensional ini masih diperlukan, mengingat model ini cukup efektif dalam memberikan pemahaman pada murid di awal-awal kegiatan pembelajaran secara garis besar. Kelebihannya apa saja? Yang pertama, ada efisien karena dari awal pembelajaran ini sudah cukup efektif. Lalu yang kedua, tidak mahal
karena hanya menggunakan sedikit media dan bahan ajar. Lalu yang ketiga, mudah disesuaikan dengan keadaan peserta didik yang cenderung disamakan, tidak melihat gaya belajarnya, tidak melihat lain-lainnya. Lalu apa saja kelemahannya? Yang pertama, kurangnya memperhatikan minat dan bakat dari peserta didiknya. Karena peserta didik di sini dituntut secara pasif dan guru sebagai penentu jalan proses pembelajarannya. Lalu yang kedua, ada bersifat pengajar sentris, dan yang terakhir, sulit digunakan dalam kelompok yang heterogen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.